Tapi dia ini baik loh. Anda tahu kenapa ya hati saya itu senang sama Pak Pendeta Kingdom loh. Padahal dulu itu saya lihat dia diskusi sama Bang Juma, dia diskusi sama siapa ya, Bang Rasid, dia diskusi sama ini. Saya bilang, ya Allah kapan saya bisa diskusi sama Pak Kingdom? Alhamdulillah sampai sekarang nyaman. Pak Kingdom, ITG, begitu. Karena saya Ya, tahu mereka itu ya, tetapi mereka tidak menghujat. Walaupun ada sedikit-sedikit, tapi karena ketidaktahuan mereka kan, begitu. Jadi mereka kalau bicara apa saja itu semua betul teman-teman. Cuma satu yang salah, Tuhan. Kalau Tuhan salah maka semuanya salah. Sebenarnya Pak Kingdom ini Pak Kingdom yang harus Pak Kingdom kaji itu benar-benar tidak kalau Yesus itu Tuhan. Itu sih. Itu yang ya. saya pengen. Jadi Pak Kingdom ini di begini, daerah mana? Pak Pendeta Kingdom di daerah mana? saya asalnya Kupang. Iya, Kupang. Sekarang berasal di mana? Sekarang di mana? Sekarang saya di sebuah pulau yang sangat jauh dari Kupang. Tidak, saya tanya kalau di Jakarta, saya bulan depan kan mau berangkat ke Jakarta. Kalau seandainya cukup, ya saya datangi Pak Kingdom. Demi Allah, saya datangi. Serius. Enggak, saya Pengen enggak di ngobrol Jakarta. langsung. Saya lebih suka ngobrol langsung saya tuh. Itu. Gini Tidak perlu bro, di rumah Pak Kingdom saya datang. Serius. Iya, yang penting satu jangan kasih makan saya babi saja. tapi kalau nggak ada makanan sama sekali tinggal babi, kira-kira dimakan enggak? Emang Kalau di apa? kalau aja, kalau Itu aja. kampung, iya sabar, sabar. Itu kampung Ini kan Bang Kindo andai atau kata. hutan sih? Kok nggak ada warung kah? Biar di situ nggak ada warung. Nggak ada warung, tinggal di hutan. Teman-teman tolong kirim paus buat ini loading dulu supaya dia dimakan paus bentar. Nggak gini, sobat. Jadi kita boleh diskusi, debat yang Sambil nyemil Pak Kindo, sambil nyemil. ya kan. Izin makan. Kita boleh fight di dalam diskusi kita, debat kita. Itu hal yang biasa lah ya, wajar lah ya. Cuman ya sesama anak bangsa kita harus tetap saling menghargai satu sama yang lain. Ya, Waalaikumsalam. jadi kita harus bisa bedakan ranah diskusi, ranah debat. Ya itu selesai di situ ya sudah selesai. Nggak perlu harus baperan gitu ya, simpan di hati. Terus setiap hari dijadikan perenungan. Ya kalau hati kita nggak beres, sakit hati terus ya akan jadi kanker hati nanti. Karena itu ya selalu saja kita enjoy ya setiap momen. Iya, ini tempat favorit saya di sini karena saya juga lagi nonton bola, kan nggak nanti mengganggu istri, jadi saya keluar aja, nonton di luar aja. Iya. Tapi bro, tim favoritmu apa nih World Cup? Hmm? Apa Mesir? Tim favoritnya Mesir? Tidak masuk Piala Dunia tim saya. Oh Indonesia. Nextnya. Semoga 2030 lah Indonesia bisa bergabung. Tapi feelingku antara Argentina atau Spain di final atau Argentina Belanda di final. Cara apa saja itu, ketika Tuhannya salah itu, jangan harap orang mau dengar. Karena begini Pak Kindo, ya. Nah, begini bro, Sabar, kan Yesus saja, sabar. Yesus saja, kalian fitnah jadi Tuhan, apalagi saya yang manusia biasa. Coba, Yesus. oke. Begini bro, kan malaikat sendiri dari surga yang datang dan berkata bahwa Tuhan itu telah lahir. Bahkan sebelum lahir pun Elizabeth sendiri sudah berkata,
siapakah aku ini sehingga ibu Tuhanku datang mengunjungi aku. Para rasul sendiri juga beritakan, murid-murid Yesus sendiri juga memberitakan bahwa Yesus adalah Tuhan. Paulus yang bertemu mengalami ya pengalaman secara real dengan Yesus berkata bahwa Yesus Tuhan. Jadi ketika kami percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, bukan berarti kami yang menjadikan Yesus itu Tuhan, tetapi memang sudah berita bahwa dia adalah Tuhan itu sudah dari ketika dia datang dan dia perintahkan kepada murid-muridnya. Matius 28 ayat 19 dan 20. Jadi yang menjadikan Yesus Tuhan itu ya dari sana memang dia sudah Tuhan. Bukan dilantik jadi Tuhan seperti yang selalu abang dan teman-teman narasikan. Tinggal kita ini buka hati kita untuk kita mau belajar kira-kira kebenaran itu yang mana. Di original teks Bible kalian itu ada theos, ada kurios, betul? Ya. Theos sama kurios ini sama apa beda? Kalau theos itu merujuk kepada ya Elohim ya, itu dengar baik-baik. ya. Theos sama kurios sama apa beda? Kurios itu kan pemilik, penguasa. Ya. Sama apa beda? Ya sama Tuhan, meaningnya Tuhan. Jadi begitu bro. Nah gini teman, kita ini harus benar-benar, karena kita ini hidup hanya sekali saja. Jadi ada 1000 lebih netizen ini. Mari kita sama-sama belajar untuk memahami kebenaran yang sejati itu yang mana. Karena malaikat dari surga sendiri sudah datang berkata ya langsung kepada manusia bahwa Yesus itu Tuhan. Sabar. Saya sangat sepakat dengan statementnya Pak Pendeta itu. Hidup ini hanya singkat saja, mari sama-sama kita mencari kebenaran. Saya sangat suka sekali. Begini, membunuh itu hal yang benar apa hal tidak benar? Ya tidak benar lah. Tidak benar. Yesus itu dibunuh apa bunuh diri? Kok bunuh diri? Bagaimana sih bro? Membunuh adalah hal yang tidak benar. Yesus ini dibunuh apa bunuh diri? Ya dibunuh lah bro. Dibunuh, oke. Orang-orang yang membunuh Yesus itu orang yang baik, itu perbuatan baik atau perbuatan tidak baik? Ya namanya membunuh pasti perbuatan yang gak baik kan bro. Oke, perbuatan keji, perbuatan tidak baik. Dengan perbuatannya tidak baik orang Yahudi ini maka menyebabkan Yesus mati, betul? Ya, terus? Oke. Dengan kematian Yesus, Kristen ada apa? Dengan kematian Yesus, Kristen kenapa? Tidak jelas. Dengan kematiannya Yesus, maka ada apa di Kristen? Kristen dapat apa? Ketika Yesus mati belum ada Kristen, bro. Berarti Yesus tidak pernah mengenal Kristen. Kristen itu ada, itu disemat. Masalah Kristen, dengar dulu. Dengan matinya Yesus, maka Kristen mendapat apa? Dengan matinya Yesus, maka semua umat manusia bisa mendapatkan surga. Peroleh hidup yang kekal. Oke, bisa mendapatkan surga. Berarti caranya orang Kristen mendapatkan surga ini melalui perbuatan buruknya orang Yahudi, benar? Kalau orang Yahudi tidak bunuh Yesus, Kristen dapat surga atau tidak? Kalau Yesus itu tidak mati, Yesus itu sebentar. Yesus itu ketika dia datang, makanya dengarkan dulu, bro. Mulai panik. Dengarkan dulu. Diskak pakai pion kan, mulai panik. Yesus itu ketika dia datang terus diterima oleh umatnya, maka kemungkinan bahwa keselamatan itu hanya pada umat Israel saja.
Berarti Anda dan saya mau berusaha seperti apapun, Tuhan model apapun yang datang, tidak akan bisa menyelamatkan saudara dan saya. Apa pertanyaan saya? Tetapi karena, sebentar dulu. Tetapi ketika mereka menolak Yesus itulah, maka keselamatan itu bisa sampai ke semua umat manusia untuk menggenapi apa yang Tuhan katakan kepada Abraham. Sebentar, jangan oke dulu supaya paham. Supaya netizen yang 1.500 ini juga bisa paham bahwa dengan matinya Yesus, keselamatan itu bisa sampai ke semua manusia, menggenapi nubuatan yang Tuhan berikan kepada Abraham. Olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat ini, berkat keselamatan, hidup yang kekal. Begitu teman-teman semua. Jadi kalau ada 1.600 yang lagi nonton ini, dengarkan saya. Kalau kalian mau percaya apa yang tertulis di dalam kitab Taurat, ya, dia kan diperintahkan nih beriman kepada kitab terdahulu. Bagaimana kalian beriman kepada kitab terdahulu kalau kalian tidak membaca, menelitinya dengan jelas, dengan benar? Bagaimana cara mengimaninya kalau tidak mempelajarinya? Karena itu saya sarankan buat Bang Loding dan teman-teman semua, buka hati, coba pelajari betul-betul kitab Taurat yang tertulis itu. Maka kalian akan mendapatkan kebenaran yang sejati. Karena semua itu tertulis di dalam Alkitab. Pelajari Alkitab Perjanjian Lama dari Kejadian sampai Maleaki. Kalian akan temukan bahwa semua yang tertulis tentang Yesus itu benar-benar terjadi. Jadi gini ya Abang, orang Yahudi yang notabene penerima janji itu saja tidak memahami rahasia yang disembunyikan Allah. Bagaimana dengan kalian yang bukan Yahudi? Tidak akan lebih memahaminya lagi. Anda ini berbicara ini, saya tahu Anda berbicara ini agar Anda, karakter Anda berbicara ini terlihat dari banyaknya perpuluhan sih yang saya lihat ini. Oke, baik. Jangan dulu, Sebentar. Saya mau luruskan pemahaman Abang dan juga para netizen yang selalu setiap hari ketika saya naik diskusi, mereka selalu menghakimi. Pertama, dengarkan saya. Saya tidak punya jemaat, ya. Saya tidak pernah makan dari uang gereja satu sen pun, ya. Dengar. Saya tidak makan uang gereja, tidak menerima persembahan perpuluhan, ya. Supaya kalian paham itu. Saya melayani Tuhan. Saya bekerja sendiri untuk menghidupi diri saya, keluarga saya, ya. Kalian ini menghakimi saya. Wong love orange satu aja kalian gak kasih saya kok. Bagaimana kalian menghakimi saya? Kalian, makanya saya bilang kayak Bang Loding itu selalu dapat kaweran banyak-banyak. Itu karena membahas Alkitab, membahas Tuhan Yesus dan membahas iman Kristen baru laku. Kalau membahas Al-Quran aja pasti nggak laku, iya kan? Sudah. Oke, itu intermezzo aja, ya, sedikit bumbu-bumbu aja. Sudah. Oke. Yang saya tanyakan tadi, kalau orang-orang Yahudi ini mereka tidak membunuh Yesus, maka Kristen itu dapat surga atau tidak? Bukan hanya Kristen saja, semua umat manusia. Iya, yang saya tanyakan. Ya, ketika orang Yahudi itu tidak membunuh Yesus, ya, Kristen dapat surga atau tidak? Jangan omong Kristen saja. Oke. Kalau orang-orang Yahudi, iya. Yesus itu datang buat kalau orang-orang Yahudi itu tidak membunuh Yesus, maka manusia ini dapat surga atau tidak? Tidak hanya bangsa Yahudi saja, Bani Israel saja yang akan memperoleh hidupnya. Anda ketakutan berbicara seakan-akan takut perpuluhan hilang. Dengar baik-baik dulu. Ini lagi. Mulai framing. Ya, oke, siap, baik. Oke. Saya tanya ulang sekali lagi. Kalau orang-orang Yahudi itu, dengar dulu. I have never, ya,
It's okay. Kalau orang-orang Yahudi itu mereka tidak membunuh Yesus, manusia ini dapat surga atau tidak? Tidak hanya Bani Israel saja. Tidak dapat surga. Baik. Dengan orang Yahudi itulah membunuh Yesus, maka manusia ini dapat surga, betul? Baik. Tetapi ada satu hal yang perlu dipahami begini. Ya, Abang ya. Silakan. Dengarkan baik-baik. Sebelum ada hukum tertulis ya yang Tuhan berikan kepada bangsa Israel, ada satu hukum yang ini mungkin tidak pernah dipahami oleh umat Islam ya, yang namanya hukum hati nurani. Ya. Hukum hati nurani inilah yang akan dipakai Tuhan untuk menghakimi manusia. Hukum hati nurani ini begini. Ketika saya ini bukan orang Yahudi, bangsa Israel, keturunan Abraham contohnya ya. Tetapi saya tahu ada Tuhan Maha Pencipta. Dan saya hidup dengan tidak bercela atau tidak melakukan kejahatan. Maka hukum hati nurani itulah yang akan membenarkan saya. Seperti contoh, Ayub. Apakah Ayub, Nabi Ayub yang kalian kenal itu, apakah dia orang Israel? Apakah dia keturunan Abraham? Tidak. Tetapi kenapa dia berkenan di hati Tuhan? Karena dia orang yang saleh. Dan ketika dia tahu ada Tuhan, dia mempersembahkan korban, yaitu korban binatang sebagai persembahan kepada Tuhan yang hidup. Nah, disitulah imannya dia, dan itulah yang Tuhan membenarkan. Jadi bukan hanya sekedar kesalehannya saja, tetapi imannya dia kepada Tuhan, ada Tuhan yang benar. Dan ketika dia mempersembahkan korban binatang itu, itulah yang berkenan di hati Tuhan. Makanya teman-teman, Bang Loding dan semua netizen Islam, pahami konsep pengampunan dosa sebelum Yesus datang itu seperti apa. Yaitu dengan korban binatang. Seperti yang dilakukan oleh Habel, yang dilakukan oleh Musa, yang dilakukan oleh Abraham. Simpel kan pertanyaan saya, bukan saya mau mendengar ceritanya Pak Pendeta. Di sini kan kita berdua diskusi. Yang saya tanyakan, ketika orang-orang Yahudi itu membunuh Yesus, maka di Kristen dapat surga, benar kan? Manusia dapat surga, betul kan? Ya. Nah, berarti keselamatan menurut kekristenan ini hasil dari perbuatan jahatnya orang Yahudi. Sepakat? Itu yang salah, Abang, ya. Narasi, Jadi sabar. Oke, kita luruskan. Kalau salah kita luruskan. Perhatikan baik-baik dulu narasi saya. Ketika orang-orang Yahudi itu membunuh Yesus, maka Kristen dapat keselamatan, yaitu kerajaan surga. Oke, sekarang gini dulu Abang ya. Gini, dengarkan baik-baik ya. Abang kira-kira sepakat nggak dengan saya bahwa sebelum Tuhan menciptakan alam semesta ini, semua itu Tuhan sudah buat blueprintnya terlebih dahulu. Menurut Abang, kira-kira Tuhan sebelum menciptakan segala sesuatu sudah ada di dalam konsepnya dia atau belum? Blueprintnya itu dia sudah buat atau belum? Sudah. Bagus, pintar ya. Nah, ketika Tuhan menciptakan segala sesuatu, blueprint yang dia buat, itu dia sudah punya plan A dan plan B. Plan A-nya ketika menciptakan Adam, kalau Adam gagal, maka dia sudah siapkan plan B-nya, yaitu Adam yang kedua, yang namanya Yesus Kristus. Makanya Alkitab bilang begini. Tertulis itu, di mana tertulis itu? Makanya dengarkan dulu Abang. Makanya Alkitab bilang begini. Oleh satu orang yang namanya Adam, semua manusia itu disebut manusia berdosa. Satu orang yang benar namanya Yesus, maka semua manusia dibenarkan. Karena itu Yesus datang itu, dia manusia yang suci, kudus, murni, tidak bercacat. Dan hanya dia sajalah yang bisa menggantikan manusia yang berdosa. Makanya hanya dia sajalah yang bisa membenarkan. Karena itu dia berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup.
Jadi jalan kebenaran dan hidup itu hanya ada di dalam Yesus. Artinya begini Bang, satu-satunya jalan menuju ke surga itu hanya melalui Yesus. Satu-satunya kebenaran itu hanya ada di dalam Yesus. Satu-satunya hidup yang kekal itu hanya bisa ada di dalam Yesus. Di luar itu tidak akan ada hidup yang kekal. Mau Tuhan model apapun tidak akan bisa memberikan hidup yang kekal kepada manusia. Hanya Tuhan Yesus satu-satunya. Sudah? Sudah? Sudah. Oke. Berarti keselamatan, pemahaman keselamatan orang Kristen ini hasil dari kejahatan orang Yahudi. Saya sudah bilang abang dari tadi, tapi kenapa kok muter-muter aja di situ? Abang. 1 Tesalonika 2 nomor 15. Orang-orang Yahudi itu telah membunuh Tuhan Yesus. Dengan mereka membunuh Tuhan Yesus, maka di dalam kekristenan ada keselamatan. Berarti keselamatan. Dengar dulu, di dalam kekristenan, kekristenan tidak bisa menyelamatkan siapapun. Yang menyelamatkan hanya di dalam Yesus ada keselamatan, bukan di dalam kekristenan ada keselamatan. Itu narasi yang salah, keliru itu abang tuh. Oke, baik. Nah, ini ada saya punya ada saya punya kawan baru yang semalam diskusi sama saya Pak Pendeta ya. Beliau ini luar biasa, orangnya baik. Beliau suka diskusi itu dalam suasana-suasana yang nyaman buat hati sejuk. Selamat pagi Bu Santi. Di sini sudah jam 4 jadi saya bilang pagi. Selamat pagi, Bang Loding. Ya, Bu Santi, ini saya sama Pak Pendeta lagi tukar-tukar pendapat saja ini. Ya, terima kasih sudah diundang lagi. Senang banget bisa jumpa lagi. Ya, jadi salam kenal buat ini Bapak Pendeta ya. Iya, Bapak Pendeta yang tidak punya jemaat. Jadi tadi pembahasan kita begini Bu, kan Bapak Pendeta ini kan dia mengatakan bahwa keselamatan orang Kristen ini dengan kematian Yesus, maka orang Kristen ini mendapatkan keselamatan dengan kematian Yesus, kan? Sementara kematian Yesus ini adalah perbuatan yang buruk, kan? 1 Tesalonika 2 nomor 15 itu kan orang-orang Yahudi itu telah membunuh Tuhan Yesus. Nah, berarti hasil dari kejahatan orang Yahudi ini, maka mendatangkanlah keselamatan di dalam kekristenan. Berarti keselamatan di dalam kekristenan hasil dari perbuatan buruknya orang Yahudi. Tadi dia sepakat, habis yang kedua dia mutar-mutar. Yang ketiga dia tolak. Sebentar. Sebelum lanjut, saya mau memberkati ada saudara saya di sini, Bintang 2 Pati, yang katakan Kingdom Anjing. I bless you and I love you, brother. Jangan. Buat teman-teman semua, ya dengar. Buat teman-teman semua, saya mohon yang Islam yang mendukung saya, tolong jaga tepingan ketika mereka tidak menghujat, ya. Tolong jaga ya. Ya. God bless you. Iya, lanjut. Tolong jaga tepingannya teman-temannya. Kalau beliau tidak menghujat, jangan kita hujat ya. Kita tunjukkan kalau kita... Memang kalau manusia punya adab seperti itu memang susah untuk dirubah. Bukan berarti dirubah, tapi setidaknya ketika kita melihat hal seperti itu kita ingatkan. Begitu. Baik. Bagaimana? Semoga ada adab yang benar dari hidup kita sebagai manusia yang beradab. Ya, coba kita kasih dulu Bu Santi berbicara. Pak Pendeta ini kalau berbicara Bu Santi terkadang lupa ada rem atau tidak. Dia kalau berbicara itu dia mau start dari Kejadian sampai Wahyu. Tapi dia ini baik. Dia ini saya senang sama beliau. Saya senang sama orang-orang beliau begini. Karena terkadang saya biasa kalau akhir-akhir kata-kata ya di situ kepelesetnya Bu. Silakan Bu Santi. Mau sampaikan silakan. Iya. Saya dikasih waktu untuk sharing ya. Iya, kita sharing. Udah bisa ya. Iya, salam kenal Bapak Pendeta. Saya di sini disclaimer,
tidak untuk beradu Ya. hebat soal kitab suci kita Bapak Pendeta. Saya masih jauh di bawah Bapak, ya. Enggak, Tapi kita saya sama-sama senang, belajar kok. iya. Dan saya juga mau kasih apresiasi dulu sama Komal ini, tetap positif. Saya tadi sudah dengar juga sebagian Komalnya Bang Loading, cuman tadi tiba-tiba hilang ya Bang ya? Mati lampu di sini. Oh, Makanya mati lampu. Iya, tadi saya sudah masuk untuk mempelajari dulu sedikit biar nanti bisa nyambung. Jadi saya tetap appreciate Bapak Pendeta dengan Komal. Jadi kita sebagai umat Kristen tuh kita harus terbiasa memberikan apresiasi karena itu ajaran Yesus, ya kan? Nah, Komalnya Bang Loading ini tidak pernah menyinggung apologet lain. Ya, dia hanya lebih banyak menyinggung saya. Dan itu tidak positif. Nah, di Komal ini saya lihat sangat sehat. Bang Loading tidak pernah menyinggung apologet lain, gitu. Jadi harus kita apresiasi. Dan Bapak Ya, Pendeta, Bang Loading ini saya lihat orang baik juga. Jadi jangan terlalu kita betul. terlalu tegang karena saya pun Ya, ilmunya sedikit, cuman saya tetap santai di sini tidak dibully. Saya itu ya. begini, Bu. Makanya, Ibu, saya itu makanya begini, Bu. sister, Sedikit sabar Pak Bang Loading, Pendeta, Bang Loading gantian dulu. sebentar. Ya, Oh iya, enggak, silakan. ini mau ya, saya mau sampaikan sesuatu yang jujur dari hati saya, ya. Ya. Dan buat teman-teman Dari jemaat UTIM di bawah, saya sangat respect buat semuanya. Bahkan saya sangat nyaman dengan Bang Loading. Makanya saya selalu naik ya untuk berdiskusi ya. Walaupun ya kadang-kadang nyeleneh ya dari apa yang dia dari omongannya dia. Tapi saya nggak pernah simpan di hati ya. Itu saya anggap saja itu sebagai satu bumbu-bumbu ya untuk buat suasana lebih cair, lebih fresh. Betul. Tidak seperti di tetangga-tetangga sebelah. Itu kalau mereka menyampaikan sesuatu itu sangat brutal dan liar ya. Betul, betul. Bahkan sulit itu saya ya Abang ya. Sampai maki-maki Yesus begitulah, enggak ya telanjang. Tetapi saya lihat bahwa Abang ini masih dalam norma-norma ya, punya adab, dan itulah yang membuat saya respect sama Abang. Honestly, saya respect sama Anda. Jadi izin sedikit. Jadi kalau saya berdiskusi itu kan begini. Kita kan ini kan terjadinya diskusi-diskusi seperti ini kan, masalah Yesus ini Tuhan atau bukan Tuhan. Benar kan Pak Pendeta? Kita ini berdua ulang-ulang kali bertemu kan. Jadi begini. Saya sebagai Muslim percaya Yesus. Anda sebagai Kristen juga percaya Yesus. Kita sama-sama percaya Yesus nih. Karena tidak akan sempurna iman seorang Muslim apabila tidak percaya sosok yang diturunkan di tengah-tengah Bani Israel dan memberitakan Injil. Nah, merujuk kepada Yohanes 3:16, Pak Pendeta, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, agar setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Di situ cuma ada tanda kutip itu, percaya kepadanya. Islam percaya, Kristen percaya. Nah, hanya Islam percaya sebagai utusan Tuhan, Kristen percaya sebagai utusan Tuhan dan Tuhan. Nah, mari sama-sama kita tukar pendapat, mari sama-sama kita tukar pikiran berlandaskan dalil. Yesus ini tempatnya di mana yang benar? Apakah ditempatkan sebagai Tuhan dan utusan Tuhan, atau hanya Tuhan saja, atau hanya utusan Tuhan saja? Begitu. Karena saya orang Islam, saya cinta Yesus. Inilah anakku yang aku kasihi, kepadanya aku berkenan, dan dengarkanlah dia. Ya, dikatakan Yesus itu anak Allah bukan berarti Allah punya anak. Anak Allah itu merujuk kepada Matius 5 nomor 9. Berbahagialah orang membawa damai, maka akan disebut anak-anak Allah. Jikalau kita bertiga ini membawa damai, maka kita bertiga akan disebut anak-anak Allah. Nah, terus kenapa Yesus dikatakan anak tunggal Allah? Karena satu-satunya utusan pada waktu itu kan dia. Kalau dua berarti anak kembar, bukan anak tunggal lagi. Nah,
Mari sama-sama saya pengen membangun diskusi seperti itu. Kita perang dalil di sini. Apa yang tertulis di dalam Bible tidak boleh kita menambah-nambahkan dan tidak boleh kita mengurangi-ngurangi. Begitu. Kalau mentafsirkan, itu hak kalian sebagai Kristen. Saya hanya membaca dalam keadaan tertulis. Contohnya, saya membaca dalam keadaan tertulis begini. Di apa? Di dalam Kisah Para Rasul 3:13 itu dikatakan begini. Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, Allah nenek moyang kita telah memuliakan hambanya, yaitu Yesus. Nah, kalau saya tanya kepada Yesus, terus Yesus Allah Bapa siapa? Maka Yesus katakan di Lukas 4 nomor 8. Sebab ada tertulis, sembahlah Tuhan Allahmu. Berarti menurut Yesus, Allah Bapa ini Tuhan. Nah, menurut Kisah Para Rasul, Tuhan telah memuliakan hambanya, yaitu Yesus. Makanya saya kasih analogi begini, Ibu ya. Kalau di dalam kitab suci sudah menulis ini bahwa ini adalah gelas. Tiba-tiba, ini adalah gelas, tiba-tiba datang Pak Pendeta menjelaskan bahwa ini adalah piring. Berarti ini ngawur. Nah, di dalam kitab suci sudah jelas tertulis bahwa Yesus adalah hamba. Tiba-tiba datang seorang pendeta menjelaskan bahwa dia adalah Tuhan. Nah, ini sangat tidak masuk akal kepada saya. Kalau banyak Kristen mengatakan memahami agama Kristen itu memang tidak boleh pakai akal, dan itu yang berkata adalah pastor. Nah, kalau tidak boleh pakai akal, buat apa di Markus 12 nomor 30 dikatakan kasihilah Tuhan Allahmu segenap hatimu dan sepenuh akal. Saya tanggapi bentar ya Bang ya. Yes, Gini Bang Loding. yes. Untuk kita memahami siapa itu Yesus, kita harus memahaminya dari teologi Kristen. Kalau memahaminya di luar teologi Kristen, maka tidak akan nyambung. Jadi harus mengerti siapa itu Yesus, ya. Di dalam naturnya dia, karena dia memiliki dua natur, yaitu natur manusia dan natur Tuhan. Kalau bicara tentang natur manusianya, dia sebagai hamba, sesuai dengan nubuatan di kitab Yesaya, dia datang sebagai seorang hamba, ya. Makanya di Filipi 2 ayat 6 ya, dalam rupanya sebagai Allah, tapi tidak menganggap itu sebagai satu kesetaraan, tapi dia mengosongkan dirinya menjadi manusia, menjadi hamba, bahkan dia taat ya. Taatnya bukan hanya taat biasa saja, bahkan sampai mati pun ketaatannya dia sampai dia metong di salib. Karena dia, makanya itu disebut dengan natur manusianya. Karena memang tujuannya dia datang sebagai manusia hanyalah untuk mau menyelamatkan manusia. Siapa yang bisa menyelamatkan manusia berdosa? Apakah manusia berdosa bisa menyelamatkan manusia berdosa? Tidak mungkin. Nah, harus ada manusia yang lebih tinggi dari manusia yang berdosa. Itu manusia yang suci. Karena Yesus ini lahir bukan hubungan wik-wik antara suami istri, tetapi dia lahir dari benih Roh Allah. Jadi Roh Allah, Maria ini mengandung dari Roh Allah, bukan dari benih sperma. Inilah yang membedakan bahwa tidak ada dosa di dalam dirinya Yesus. Maka Yesus berkata kepada orang-orang Farisi, orang-orang Yahudi, siapa di antara kalian yang bisa membuktikan bahwa aku berdosa? Itulah, makanya saya bilang sama teman-teman, untuk memahami siapa itu Yesus, kita harus memahami dari dua sisi, yaitu kemanusiaan dan juga keilahiannya. Gitu Abang. Suara volume. Ya, Bu Santi, mungkin Bu Santi mau masuk sedikit, Mbak Santi, biar kita tukar-tukar pendapat saja di sini. Biar lebih kuat lagi keilmuan kita, lebih kuat lagi keimanan kita. Silakan Bu Santi. Ya, terima kasih. Saya juga mencoba juga untuk belajar ya, bukan berarti punya saya benar nanti direksi. Saya tetap setuju untuk Bapak Pendeta. Kalau tadi Bang Loding bilang apa kejahatan umat Yahudi, maka baru bisa dapat keselamatan begitu ya. Nah,
kalau secara literalnya ya kalau kejahatan ya tidak mungkin. Nah, tapi kenapa melalui penyaliban? Ya, karena memang ada juga saya baca tadi di surat Ibrani 9 ayat 22, itu tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Jadi mungkin di sini yang bisa saya tangkap itu sudah rencana dari Allah penyaliban tersebut berdasarkan Alkitab. Ya, berdasarkan Alkitab. Ini pun saya baru dapat nih Bapak Pendeta. Ya gitu ya. Jadi saya bukan merasa sok pintar. Nah, walaupun nanti ada paradoks yang sedikit bertentangan dengan hati saya gitu. Karena saya di sini juga belajar sekarang beragama dan bertuhan itu keterbukaan. Saya paling tidak udah apa ya kayak beban juga kalau kita memaksakan sebuah kebenaran yang kita sendiri belum paham. Begitu. Nah, tapi karena barusan saya bisa dapat dalilnya karena di sini harus pakai data, semoga mungkin bisa direspon apakah Ibrani 9 ayat 22 ini mengacu ke sana sesuai pertanyaan Bang Loding, tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Ya sudah Bu. Ya, Oke, saya nggak mau terima kasih. panjang-panjang, yang penting singkat, tinggal direspon balik. Jadi apa yang disampaikan oleh sistem itu benar bahwa tanpa penumpahan darah tidak akan ada pengampunan dan tidak akan ada keselamatan. Karena penumpahan darah sebelum Yesus datang itu adalah melalui binatang ya. Korban binatang itu darahnya itu dipakai untuk penyucian. Makanya konsep penghapusan dosa yang dilakukan pada zaman para nabi adalah tipologi daripada Yesus Kristus yang akan mengorbankan dirinya, dan dia adalah imam sekali untuk seumur hidup. Jadi tidak perlu lagi ada persembahan korban binatang lagi. Sudah selesai. Makanya ketika Yesus sebelum mati dia berkata sudah selesai, mission complete. Ya, jadi misi itu sudah selesai, tidak ada lagi. Makanya pengampunan dosa, penebusan dosa tidak perlu harus melalui korban binatang. Makanya Yesus katakan, aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat tetapi menggenapinya. Nah, penggenapan hukum Taurat ini berbicara tentang hukum seremonial dan hukum tradisi. Hukum moral tetap berlaku, hanya hukum seremonial. Apa tuh hukum seremonial itu? Tradisi itu sunat, ya, korban, ya, dan ada beberapa hal korban-korban yang lain. Itulah yang digenapi oleh Yesus. Oke, sudah? Sudah? Oke, tadi Ibu baca di Ibrani berapa, Bu? Ibrani 9 ayat 22. Itu apa bunyinya, Bu? Tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Tanpa Penumpahan darah penumpahan darah tidak ada pengampunan. tidak ada pengampunan. Nah, iya. Jadi begini, Bu ya, saya masuk sedikit. Di dalam Matius 19 nomor 16, 17, 18 itu ada seorang kaya datang kepada Yesus dan dia bertanya, "Guru, perbuatan baik apa yang harus aku perbuat agar aku memperoleh hidup yang kekal?" Maka Yesus mengatakan begini, "Kenapa kamu mengatakan aku baik? Hanya satu yang baik. Tetapi jikalau kamu ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah." Maka orang kaya itu tertulis di Matius 19 nomor 16, 17, 18. Nanti Bu Santi bisa cek sendiri ya. Nah, Matius 19, Bang. Maaf, Matius 19 nomor 16, ya, 17 sampai 18. Oh iya, baik. Coba dibuka situ. Jadi orang kaya itu bertanya, "Guru yang baik, perbuatan baik apa yang harus aku perbuat agar aku memperoleh hidup yang kekal?" Maka Yesus mengatakan, "Kenapa kamu mengatakan aku baik? Hanya satu yang baik. Tetapi jikalau kamu ingin masuk ke dalam hidup, maka turutilah segala perintah Allah." Maka orang kaya itu bertanya kepada Yesus, "Guru, perintah Allah yang mana?"
Maka di nomor 18 itu Yesus jabarkan itu. Yang pertama, jangan membunuh. Kenapa jangan membunuh, wahai Yesus? Karena Yesus dijelaskan dalam Yohanes 8:44, iblislah yang menjadi bapakmu karena kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapakmu, yaitu membunuh manusia. Ya. Jadi perintah Allah, perintah Elohim, perintah Allah Bapa itu jangan membunuh. Kalau Bapa mengatakan, kalau Bapa sudah turunkan perintah jangan membunuh, tetapi kenapa Bapa menghendaki anaknya untuk dibunuh? Karena penyaliban itu, karena penebusan dosa itu harus dengan proses kematian Yesus di kayu salib. Kalau Bapa yang merancangkan penyaliban itu, berarti konsekuensi yang Kristen harus terima ini, berarti Bapa ini merancang pembunuhan anaknya sendiri dengan melibatkan iblis harus bisikan kepada Yudas dan Yudas harus menjual Yesus karena penyaliban rancangan Allah Bapa. Kan? Karena penyaliban rancangan Allah Bapa. Tetapi yang anehnya ini, kenapa Allah Bapa sudah merancang penyaliban dengan anaknya mati di kayu salib, tetapi dia turunkan perintah jangan membunuh. Nah, itu yang satu, itu satu. Dan yang kedua, di dalam Matius 9 nomor 7, ketika orang lumpuh itu dia memohon kepada Yesus untuk mengobatinya, maka Yesus mengatakan begini, karena besar imanmu maka dosamu telah diampuni. Nah, Yesus belum mati di kayu salib saja, itu Yesus berkata bahwa karena besar imanmu dosamu telah diampuni. Kalau Yesus berkata-kata saja dosa orang itu bisa diampuni, buat apa dia capek-capek mati di kayu salib? Untuk mengampuni dosa manusia. Baik. Itu yang Jadi kedua, gini, Bang. Saya tambah satu. Yang ketiga, ketika Yesus di kayu salib, dia teriak, Eli Eli lama sabachthani. Allahku, Allahku, kenapa engkau meninggalkan aku? Tetapi dalam Yohanes 8:29, apa kata Yesus di situ? Dia yang mengutus aku, dia tidak pernah meninggalkan aku sendirian. Karena aku selalu melakukan apa yang dikehendaki olehnya. Terus siapa yang teriak Eli Eli lama sabachthani? Nah, tolong Bapak Pendeta menjelaskan itu, ya. Selebihnya terima atau tidak terima, yang penting ada dalilnya, kita saling menghargai. Selagi tidak ada dalilnya, berarti itu Pak Pendeta omon-omon saja. Gini, seperti yang saya sudah bilang ini kan beragama, kita punya kitab suci, kan? Berarti ketika kita berbicara agama, berarti kita harus berbicara berlandaskan kitab suci. Jangan sampai ada yang tidak tertulis, tetapi Pak Pendeta tambah sendiri. Maka ada potensi jangan menambah-nambahkan firman Tuhan, jangan mengurangi-ngurangi firman Tuhan. Selebihnya dari si Pak Bombom. Pak Bombom. Jadi gini, Pak Abang. Saya loh, kesian dia itu. Ya, seperti yang saya sudah sampaikan sebelumnya. Sebelum dunia ini diciptakan, Bapak itu sudah membuat blueprint ya. Jadi sebelum dia mengeksekusi segala penciptaan itu, dia buat konsepnya dulu ya, blueprintnya dia buat. Kalau ada kegagalan, berarti dia sudah ada plan B-nya untuk menggantikan, memperbaiki, memperbaharui kegagalan itu. Makanya kenapa Yesus itu memang sudah dirancangkan. Nah, seperti Abang mengutip orang yang lumpuh disembuhkan oleh Yesus, dan Yesus kata imanmu telah menyebabkan dosamu telah diampuni. Nah, kalau Yesus berkata bahwa dosamu sudah diampuni, karena dia berkuasa untuk mengampuni dosa. Nah, kan Abang berkata, tetapi Yesus kan belum mati. Nah, Yesus datang ini bukan menebus dosa yang perbuatan yang dilakukan saat itu atau nanti besoknya, maksudnya bukan di situ, tetapi dosa yang dilakukan oleh Adam dan Hawa, ya. Karena pelanggaran mereka itulah yang membuat manusia ini berdosa. Ibaratnya begini, kita ini punya barang, lalu kita gadaikan di pegadaian atau di bank. Barang itu kan bukan menjadi milik kita 100% lagi. Memang masih menjadi milik kita, tetapi penguasaannya itu berada di pegadaian atau di bank. Artinya kita tidak memiliki kuasa apapun untuk menguasai itu lagi, karena sertifikat dan semuanya itu berada di pegadaian atau bank.
Nah, bagaimana supaya barang itu bisa kembali menjadi milik kita 100%? Harus ada penebusan, membayar sesuai dengan kesepakatan, melunasi utang itu, baru kita, bank atau pegadaian akan mengembalikan barang itu sehingga menjadi milik kita 100%. Demikian pula manusia, ketika Tuhan menciptakan manusia, manusia itu sebelum dia berdosa 100% milik Tuhan. Tetapi ketika manusia lebih taat kepada iblis, beralih ke kepemilikan, berada di bawah kuasa iblis. Makanya Tuhan itu mau menyelamatkan kita dari tangan iblis. Dia harus membayar penebusan, yaitu dengan mengorbankan anaknya sesuai dengan Yohanes 3 ayat 16 itu. Mengaruniakan anaknya yang tunggal. Mengaruniakan ini artinya harus membayar tebusan ini, mengambil kembali dari tangan iblis yang sudah menguasai manusia. Itu maksudnya. Tetapi ketika Yesus berkata ampun, diampuni, memang dia berkuasa untuk mengampuni dosa. Makanya Yesus berkata, anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Tidak salah, karena memang dia berkuasa. Dia punya hak. Otoritas tertinggi ada pada dia. Oke, sekarang sudah jam 4 tepat, lewat 1 menit. Saya mau pamit dulu, saya turun dulu. Nanti kita diskusi lagi. Lanjut sama sister dulu, ya. Karena nanti istri saya kaget, kok saya nggak pulang-pulang, udah habis nonton bola kok. Menghilang. Salam Oke, hormat Pak buat Pendeta, abang, siap. buat sister. Tapi data Dan tadi di buat mana Pak 3.000. Pendeta? Gimana? Data yang Pak Pendeta jabarkan tadi di mana? Kan? Gimana? Tadi tidak bising, sekarang bising. Saya tanya datanya tadi di mana yang Pak Pendeta jabarkan tadi? Datanya ya, anak manusia berkuasa mengampuni dosa itu. Bukan data yang Pak Pendeta narasi panjang lebar saya bisa dapat di mana? Nanti bisa diteguhkan oleh Sister Santi. Kalau apa yang saya sampaikan itu, Jadi ya, Bunda tanggung jawab. kan di situ kan ada laptop. Sister kan punya, nggak gini. Dia punya 2 device yang bisa. Jadi apa yang saya sampaikan itu, kalau memang tidak ada di dalam data, bahwa di luar, karena saya ini bicara walaupun tidak membuka data pun, saya jawaban semua itu saya ambil dari Alkitab. Nggak mungkin saya ambil di luar Alkitab. Oke, siap. Jadi kalau ada orang Kristen, pasti dia sudah tahu bahwa ada data yang valid, absolut, ya. Iya, siap. Oke, baik. Siap. Nanti saya akan naik lagi. I love you, my brother Loading. Ya, Oke, saya siap. respect sama abang ini luar biasa. Abang ini orang baik, ya. Tinggal kalau seperti kata Yesus gini, abang, bukan kamu yang memilih aku, tapi akulah yang memilih kamu. Jadi kalau abang sudah dipilih oleh Tuhan Yesus, satu saat nanti abang akan memperoleh kebenaran seperti Paulus, ya. Dari Saulus, ketika dia pembumbun, ketika dia yang memberontak terhadap Tuhan Yesus, malah dia kejar-kejar untuk membumbun pengikut Kristus. Pak Pendeta, yang saya butuh fortuner, Pak Pendeta, bukan seperti Paulus, fortuner. Dia pelayanan itu. Oke. Apa? Baik. Gitu. Oke, siap. Ya. Makasih. Jadi salam toleransi, salam hormat buat netizenku yang luar biasa. Terima kasih buat kata-katanya yang indah, ya. Jujur dari hati saya tidak pernah rasa sakit hati dengan kata-kata indah kalian. Ya, terima kasih, Tuhan berkati saudara-saudaraku netizen semuanya. And God bless you, my brother. Iya. Silakan Ibu, Bu Santi. Jawab tadi Pak Pendeta sudah berikan beban, silakan. Nah, itu jadi sangat tidak mungkin kalau dia mengatakan tadi, Bu, dia ini saya memandang ini pakai kacamata keislaman saya, Bu, ya. Karena begini, karena ketika dia mengatakan bahwa Yesus itu menebus dosa-dosa kutuk daripada Adam, berarti kita harus tarik ke perjanjian lama dulu. Nah, sementara di dalam perjanjian lama, di dalam Yesekiel 18 nomor 20 itu, orang yang berbuat dosa itu harus mati. Dan ayah tidak menanggung dosa anaknya, anak tidak menanggung dosa ayahnya. Bagaimana tiba-tiba datang di dalam perjanjian baru, Yesus ini kan orang tidak berdosa.
Nah, tadi kan Pak Pendeta sudah mengutip bahwa Yesus ini mengampuni dosa. Kalau Yesus berkuasa mengampuni dosa, buat apa dia harus mati? Kan dia pernah mengatakan itu, karena besar imanmu maka dosamu telah diampuni. Dosa orang itu diampuni. Berarti Yesus dengan berkata-kata orang itu punya dosa bisa diampuni. Nah, kalau tadi mengatakan bahwa dia mengatakan tadi bahwa karena kita ini sudah tergadaikan oleh iblis dosa kita, itu sangat salah. Itu hanya doktrin yang disampaikan, Buya. Mohon maaf karena begitu. Tuhan itu bukan menebus dosa tetapi menghapus dosa. Kalau menebus dosa, saya punya istri nih, dia gade, mas di pegadaian. Datanglah saya pulang kerja bawa gaji. Saya bilang saya pergi tebus mas istri saya. Begitu mas istri saya sudah saya tebus, mas itu masih ada kan? Karena saya hanya tebus. Mas itu masih ada. Otomatis saya kembalikan kepada istri saya. Tapi barangnya itu masih ada. Tapi sifatkan itu dia menebus dosa tapi menghapus. Karena menghapus dan menebus itu suatu hal yang berbeda. Kalau menghapus itu yang ada menjadi tidak ada. Kalau yang tebus itu yang ada digadaikan, ditebus, barangnya masih ada. Dan tugas Tuhan itu menghapus dosa, bukan menebus dosa. Begitu. Jadi tidak ada dosa-dosa itu ditebus. Bahkan Ibu, coba minta tolong Ibu, kalau saya membaca Bible itu dari apa? Saya baca Bible itu, ternyata pengajaran Yesus itu tidak ada seperti dia menebus dosa, mati di kayu salib agar ada keselamatan, tidak ada. Coba Ibu baca Yohanes 12 nomor 49 sampai 50. Yohanes 12 49 sampai 50. Yohanes 12 ayat 49 sampai 50. Bahwa semua perkataan dan ajaran Yesus berasal langsung dari Allah Bapa. Oh, ya. Buka yang kitabnya. Yang kitabnya ya. Sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang mengutus aku. Dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus aku katakan dan apa yang harus aku sampaikan, dan aku tahu bahwa perintahnya itu adalah hidup yang kekal. Jadi apa yang aku katakan, aku menyampaikannya sebagaimana yang difirmankan oleh Bapa kepadaku. Nah, coba Bunda, itu kan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Pasti sudah paham lah. Ketika Yesus berkata-kata, aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, melainkan daripada Dia yang mengutus aku. Dan Dialah yang memerintahkan aku mengatakan apa yang harus aku katakan. Kan Yesus mengatakan kepada orang Yahudi tadi, kalau kamu mau masuk ke dalam hidup, jangan membunuh, jangan mengucap saksi dusta, jangan menginginkan istri orang lain, dan jangan kamu mendurhakai orang tua. Karena Yesus katakan yang ayat selanjutnya, dan aku tahu bahwa perintahnya itu adalah hidup yang kekal. Berarti untuk mendapatkan hidup yang kekal, kita harus mentaati perintah Allah. Sementara perintah Allah ini jangan membunuh, jangan mengucap saksi dusta. Kok tiba-tiba bisa dibunuh itu anak itu, Yesus itu, dengan iming-iming harus menghapus dosa. Padahal Yesus mengatakan di situ kan, dan aku tahu bahwa perintahnya itu adalah hidup yang kekal. Berarti hidup yang kekal itu kita harus mentaati perintah Allah Bapa. Bukan dengan anaknya harus disalibkan, harus dibunuh, harus tidak. Karena begini, ketika Yesus disalibkan itu, ada sosok Yesus yang disalibkan itu, dia katakan, Eli Eli lama sabachthani, Allahku Allahku kenapa engkau meninggalkan aku. Tetapi di Yohanes 8 nomor 29, Yesus menegaskan di situ, Dia yang telah mengutus aku, Dia tidak akan membiarkan aku sendirian. Dia tidak akan membiarkan aku sendirian. Karena aku selalu melakukan apa yang dikehendaki olehnya. Bahkan dalam Ibrani 5 nomor 7 dia mengatakan begini. Dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dengan penuh ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Karena kesalehannya, maka doanya telah didengar. Apa doa Yesus di situ? Ya Bapakku,
Jikalau sekiranya mungkin cawan ini berlalu daripadaku, biarkanlah berlalu. Melainkan bukan kehendakku yang terjadi, tetapi kehendakmu yang terjadi. Berarti Yesus ingin bahwa penyaliban itu jangan terjadi kepada dia, tetapi bukan atas kehendaknya. Karena dia tahu aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri, melainkan daripada dia yang mengutus aku. Maka dia lanjut doanya itu, melainkan bukan kehendakku, tetapi kehendak dia yang mengutus aku. Kebanyakan orang Kristen mengatakan di situ doa Yesus tidak didengar. Sementara ketika ketika Yesus membangkitkan Lazarus, Yesus mengatakan begini, "Ya Bapakku, aku tahu engkau selalu mendengarkan aku." Coba. Engkau selalu mendengarkan aku. Nah, bagaimana bisa? Begini, Bu. Ketika Yesus dibaptis di Sungai Yordan itu kan suara dari langit, "Inilah anakku yang aku kasihi, kepadanya aku berkenan, dan dengarkanlah dia." Masa anak yang dikasihi, kalau kita menonton film Tuhannya Yesus itu, Bu, kita lihat penyiksaannya dia itu bagaimana kan? Ya. Ditombak, dipaku, dicaci, dimaki. Terlintaskah di pikiran kita, apakah Bapa membiarkan dia sebegitu mungkin? Bahkan ketika pencobaan Yesus di padang gurun, iblis pernah berkata kepada Yesus, "Loncatlah kamu ke situ. Kalau kamu benar-benar anak Allah, loncatlah kamu ke situ. Karena sebab ada tertulis bahwa malaikat akan menjaga kamu dari segala penjuru sampai kakimu tidak terhantuk batu." Kok bisa-bisanya orang Yahudi bisa membunuh dia, bisa menikam dia? Sementara kalau berbicara masalah penyaliban itu, Bunda, pasti ada nubuatan, pasti ada penggenapan. Kan kalau di dalam Bible. Nah, coba minta tolong sekali lagi Bunda, baru Bunda bisa masuk. Di dalam Ulangan 27 nomor 25 sampai 26 bisa Bunda bacakan? Ulangan 27 nomor 25 sampai 26. Nomor 25 sampai 26. Ya, saya baca. Berisi kutukan bagi seseorang yang menerima suap atau uang sogok untuk membunuh orang yang tidak bersalah. Yang Ulangan 27 ayat 26, berisi kutukan bagi siapa saja yang tidak menepati atau menjalankan perkataan hukum Taurat dengan perbuatan. Nah, terkutuklah orang yang menerima suap untuk membunuh orang yang tidak bersalah. Ya. Dan selanjutnya, terkutuklah orang yang tidak melakukan hukum Taurat dan ketentuan-ketentuannya. Coba Bunda bisa berpikir, ayat ini sebenarnya merujuk kepada nubuatan. Penggenapannya, setiap nubuatan pasti ada penggenapan. Digenapi oleh siapa ayat itu? Digenapi oleh siapa? Ulangan 27 nomor 25 sampai 26. Itu nubuatan digenapi oleh siapa? Oleh Musa. Bukan digenapi. Digenapi oleh siapa itu nubuatan itu? Terkutuklah orang yang menerima suap untuk membunuh orang yang tidak bersalah. Dan ayat selanjutnya, terkutuklah orang yang tidak melakukan hukum Taurat dengan ketentuannya. Itu digenapi oleh siapa? Kalau kita mau jujur-jujuran, ini digenapi oleh Yudas. Karena Yudas menerima suap untuk membunuh orang yang tidak bersalah. Yesus tidak bersalah. Ketika dia disidang, apa kata Pilatus? Saya tidak menemukan kesalahan di hadapannya. Coba. Yang menerima suap Yudas. Ya. Dan Yudas tidak melakukan hukum Taurat. Karena dia melakukan pembunuhan, menyuap. Coba bagaimana tanggapan Bunda? Silakan. Iya, baik Bang. Kalau lihat perikopnya di Ulangan ini 12 ucapan kutuk, ya kan? Perikopnya. Ya. Jadi mungkin saya harus melihat ke atasnya. Ya, silakan. Ini ditujukan kepada bangsa Israel. Iya. Gitu. Iya. Hukum Karena kutuk itu tadi Bang Loding suruh saya untuk baca yang Ulangan gitu kan? Kutukan-kutukan itu kan ada di ayat itu ditujukan kepada bangsa Israel. Jadi saya belum bisa nangkap lari ke Yudas itu seperti apa. Ibu Santi ini tahu kan nubuatan dan penggenapan kan?
Iya, janji yang akan digenapi. Janji yang akan digenapi. Kalau melihat dari Ulangan 27 nomor 25 26 itu digenapi oleh siapa itu? Terkutuklah orang yang menerima suap untuk membunuh orang yang tidak bersalah, dan seluruh bangsa mengatakan amin. Dan terkutuklah orang yang melakukan orang yang tidak melaksanakan hukum Taurat dan ketentuan-ketentuannya. Itu digenapi oleh siapa di Perjanjian Baru? Saya belum bisa jawab. Ya. Dari Bang Loding bagaimana? Oke, kalau pandangan saya sebagai Islam, yaitu yang digenapi oleh Yudas, karena Yudas menerima suap untuk membunuh orang yang tidak bersalah, dan Yudas tidak melakukan hukum Taurat. Karena kenapa saya katakan Yudas, Bunda? Coba kita lihat nubuatan. Coba kita lihat nubuatan di mana? Di Ulangan 21 nomor 22 23, Bunda. Ulangan 21. Ulangan 21 nomor 22 23. Ayat 22 sampai 23. Pengeburan orang-orang yang bersalah itu, orang-orang yang berdosa. Ulangan 21. Oke. Yang ke-22. Penguburan orang-orang yang dihukum mati. Ya. Apabila seseorang berbuat dosa yang sepadan dengan hukuman mati, lalu ia dihukum mati dan kau gantung pada sebuah tiang, maka janganlah kau biarkan mayatnya sepanjang malam pada tiang itu, tetapi engkau harus menguburkan dia pada hari itu juga, sebab seorang yang digantung terkutuk oleh Allah. Janganlah engkau menajiskan tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu sebagai milik pusaka. Nah, itu Bang. Di situ ada kan, di 23 itu ada kan, janganlah kamu janganlah kamu membiarkan mayatnya semalam-malaman karena Allah Bapa, karena Elohim mengutuk orang yang digantung. Benar kan? Ada di situ nomor 23 tuh. Nah, sekarang Bunda, itu penggenapannya itu ada di Galatia 3:13. Coba buka Galatia 3:13, saya buka di sini ya. Galatia 3:13. Nih. Saya tampilkan di sini. Kalau pakai ini memang agak cepat. Yeah. Ini Bunda. Di Galatia 3:13, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung di kayu salib. Tertulisnya di mana? Tertulisnya di sini. Kalau kita klik yang bintang ini, Pak, dia kembali ke Ulangan 23. Maka janganlah mayatnya dibiarkan semalam-malaman pada tiang itu, tetapi haruslah engkau menguburkan dia pada hari itu juga. Sebab seorang yang digantung terkutuk oleh Allah Bapa. Pertanyaannya, berarti Allah Bapa itu mengutuk Yesus? Iya, karena digantung sama dengan disalib, begitu ya Bang? Iya, karena nubuatannya di Galatia 3:13, Bunda. Kalau kita buka Galatia 3:13, ini Galatia, kalau saya buka ya, Galatia 3 nomor 13. Ini Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Ini kan ada bintang. Berarti ini penggenapannya. Kita lihat nubuatannya itu, rujukannya itu datang ke Ulangan 23 tadi. Allah yang mengutuk, terkutuk oleh Allah. Berarti kalau di dalam Galatia 3:13 ini yang terkutuk adalah Yesus, berarti Bapa mengutuk anak. Mau tak mau harus diterima. Benar kan? Ini data. Kalau mau tolak silakan. Dan itu pun kalau ayat selanjutnya Bun, itu dikatakan juga begini. Orang yang tidak mempunyai Roh Kudus itu yang mengatakan Yesus terkutuk. Berarti bahaya Allah Bapa. Nah, tapi Bunda, ini mohon maaf nih ya. Saya harus akhiri dulu karena di sini sudah masuk waktu sholat subuh. Nanti kita lanjut sebentar. Biasa pagi saya live, Bunda. Kalau Bunda di daerah mana? Di luar negeri ya?
Oh enggak, saya di Batam. Oh di Batam, ya. Nanti Ya. sebentar kalau mau naik, biasa habis sholat subuh saya live lagi. Jam-jam 6 waktu Indonesia Timur, soalnya saya di bagian timur. Ya Bunda ya, saya izin pamit Makasih dulu. banyak untuk ya. Terima kasih Bunda. Ya selalu ya. Terima kasih Kita sampai sama-sama belajar nanti. sampai ketemu lagi. Kita sambung Siap. besok lagi. Oke, siap Bunda, siap. Ya, selamat pagi. Ya, pagi-pagi. Ya. Oke teman-teman, terima kasih ya yang sudah mendukung. Nanti saya mau live subuh lagi, tapi saya sholat subuh dulu ya. Sudah azan di sini. Oke, saya izin pamit. Biar tidak lalai, mari sama-sama kita tutup dengan doa kifaraah majelis. Subhanallah bihamdi, subhanallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.